Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat salikin, kami lagi mengasah tentang rahasia Ar-Rahman Ar-Rahim. Tiba-tiba kami mutola'ah kitab Mukhtarul Ahadis, hadisnya Marjin. Hadis tentang silaturrahim, tentang rahim. Hadis riwayat Tabrani dari Jarir. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ta'ala kataba fi ummil kitab qabla an yakhluqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menulis di dalam ummul kitab sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Beliau berkata, Innani anar rahman, sesungguhnya aku Allah maha kasih sayang. Khalaqtur rahima, aku menciptakan rahim. Wa syaqaqtu laha isman min ismi, dan rahim itu diambil dari nama Allah. Wa syaqaqtu laha isman min ismi. Faman wasolaha wasaltuhu, barang siapa yang menyambung silaturrahim maka aku sambung, kata Allah. Wa man qata'aha qata'tuhu, barang siapa yang memutus silaturrahim maka aku putus. Kalau di sini riwayatnya wa man qata'aha batattuhu. Hadis ini sepertinya biasa. Kalau kita kaitkan dengan sholat, pasti luar biasa. Kita kaitkan dengan pengertian sholat itu sendiri adalah as-sholatu silatun waliqa'un bainal abdi wa rabbi. Sambungnya dan perjumpaan antara hamba dengan Allah. Jadi mau tidak mau, Allah mau menyambung kita, ruh kita, hati kita. Nanti ada kaitannya dengan silaturrahim. Kayaknya nyambung ke Bu Aida ini. Nyambung silaturrahim. Siapa yang memutus, Allah putus. Siapa yang menyambung, Allah sambung. Atasnya Muslim tentang kemuliaan ajaran Islam. Wa'fu amman zalamaka, maafkan orang yang menganiayamu. Ini amalan berat apa berat? Berat apa berat? Ketoro, dendaman berarti. Sama seperti saya. Satu lawan satu. Wasil man qata'aka, sambunglah orang yang menyambungmu, memutusmu. Berat apa berat ini? Wa ahsin ila man asa'a ilaika, berbuatlah baik kepada orang yang berbuat jelek kepadamu. Wa qulil haqqa walau ala nafsika, berkatalah baik walaupun itu merugikanmu. Kalau tidak dibimbing Allah, berat. Rasul sudah mengamalkan, mau dibunuh Daksur, mau dibunuh Suraka, dibalas dengan ampunan. Kita seyakin-yakinnya apa yang disabdakan Rasulullah itu sudah diamalkan, setuju? Orang kalau belum mengamalkan tidak akan bisa menasihati.
Kalau Rasulullah itu bohong, nggak mungkin hadis ini akan nyampe kepada kita. Begitu mulianya Rasulullah, uswatun hasanah. Mampu kebencian dibalas dengan kasih sayang. Mampu membunuh dibalas dengan memaafkan. Ini luar biasa. Dan mari kita lihat surat An-Nisa ayat 1. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Mas Rudi, ini juga biasanya dibaca korek ketika walimatul arus. Manduk-manduk ngerti tak Mas Rudi? Wis dipraktekno. Wahai manusia, takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari jiwa yang satu. Di sini diartikan Adam. Siapapun diri kita keturunan Nabi loh ya, nggak tanggung-tanggung. Kita ini keturunan Nabi Adam alaihi salam min nafsi wahidah. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan diciptakan dengan berpasang-pasangan. Sudah ketemu Mas Rudi? Garwa sigarane nyawa. Wis enak. Ya Allah, pasti nyesel. Opo kok gak kat biyen-biyen dhisik-dhisik itu. Wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dan dari keduanya Adam dan Hawa berkembang biak menjadi laki perempuan yang banyak. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan takutlah kepada Allah yang kalian saling meminta dan menjaga hubungan kekeluargaan. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Maha teliti, pengawas amat teliti kepada kalian. Jadi ketika kita sholat menghadap kepada Allah, kalau kita memutus silaturahim sangat berpengaruh. Jadi tandanya khusyuk, yang putus itu nyambung. Tandanya tidak khusus, yang nyambung jadi putus. Kita kan sudah pengalaman putus. Putus, diputus atau memutus. Ya. Kita di dalam sholat berusaha menyambungkan jiwa enggak? Temen dah. Wis pokok wis sholat gak usah mikir ngono-ngono, kejeron. Yang berusaha menyambungkan belum tentu disambung. Jadi khusyuk dalam kehidupan itu yang putus menjadi nyambung. Hatinya itu lembut, tidak ada dendam di antara kita, tidak ada permusuhan. Indah enggak kira-kira? Akhirnya mengamalkan hadis tadi, wa'fu amman zalamaka, maafkan orang yang menzalimimu. Wasil man qata'aka, sambunglah orang yang memutusmu. Ini kalau tidak hati yang lembut, berat. Orang berbuat baik kepada orang baik itu biasa. Sebaliknya orang yang berbuat baik kepada orang yang jelek itu luar biasa. Kita ingin jadi orang biasa, apa luar biasa, apa biasa di luar. Awali daripada luar biasa di dalam sholat. Dan temukan di dalam sholat itu min nafsi wahidah. Temukan di dalam sholat itu jiwa yang satu.
warka'u ma'ar raki'in wasjud waqtarib. Salat, zikir, satu visi dan misi, ilahi anta maksudi waridhaka matlubi a'tini mahabbatak wa ma'rimatak. Salat itu adalah satu visi dan misi menuju Allah, menggapai ridho Allah dan mengharapkan cinta, a'tini mahabbatak wa ma'rifatak, dan mengharapkan semakin kenal dengan Allah. Kalau imam dan jamaah satu visi dan misi, enak apa enak? Jenengan itu kalau bepergian, Bu Tuti, bersama dengan orang yang satu channel dan satu frekuensi, itu mobil itu rasanya ringan, padahal penumpangnya lemu-lemu. Kalau hatinya sama, frekuensinya sama, keinginan sama, supir itu enggak bingung. Kalau penumpangnya itu warna-warni, satu perutnya mules, satu kepikiran istri suaminya di rumah, satu minta belok di pom, satu minta belok di pasar, supir itu bingung. Tak duno loh ngono. Ini kayaknya imamnya sambat ini, curhat. Pentingnya ilmu dan pengalaman dalam rangka untuk min nafsi wahidah, satu visi dan misi, berjumpa Allah. Ada di antara jamaah yang sekedar menggugurkan kewajiban, channel ketuhanannya itu terganggu. Satu visi dan misi itu subhanallah luar biasa. Imam dan jamaah kalau punya modal amal soleh ketika menghadap kepada Allah, itu perjalanannya lancar enggak? Lancar itu. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan. Coba silakan sama-sama menghadap kepada Allah, sama-sama punya puasa Senin Kamis, itu beda. Sama-sama punya amalan sedekah, beda? Beda. Dan bisa dirasakan, gak punya perasaan. Kita itu sering tidak punya perasaan kepada Allah. Jenengan ketemu orang yang tidak punya perasaan itu mangkel enggak? Mangkel. Kepengen marah? Kita sering seperti itu. Menghadap kepada Allah, baik sholat maupun zikir, sering tidak punya perasaan. Istri melihat suami tidak punya perasaan, mangkel dan marah. Ya, suami lihat istri tidak punya perasaan, tidak disiapkan makanan, tidak disiapkan baju, tidak disiapkan, itu marah. Berarti kita ini sholat layak dimarahi. Tidak punya perasaan. Jadi hukumnya wajib sholat itu penuh perasaan. Jenengan itu pernah jatuh cinta enggak? Itu perasaannya penuh. Enggak setengah-setengah. Manduk-manduk. Ya. Qabil itu penuh perasaan, ketemu kekasih penuh perasaan, tapi ada apa dengan sholat kita itu setengah perasaan, bahkan tidak punya perasaan. Sok jawab. Pengalaman. Kita dengan Allah seharusnya min nafsi wahidah. Imam dan makmum min nafsi wahidah. Makmum dengan makmum min nafsi wahidah. Mukmin dengan mukmin nafsi wahidah. Jadi hati yang lembut itu peka. Peka.
Peka ya. Orang yang jatuh cinta itu peka enggak? Peka. Sekarang saya balik, orang yang benci dan dendam itu peka enggak? Ya, enggak punya perasaan ya, dendam. Ya Allah, barusan saja saya batin kok tiba-tiba nyambung, itu tandanya peka. Orang tua dengan anak peka, peka. Suami dengan istri, maaf, istri dengan suami peka, peka. Suami dengan istri, belum tentu. Kalau satu-satunya pasti peka. Semoga Allah kita itu satu-satunya, la ilaha illallah. Saya enggak bisa ya Allah bimbing bagaimana caranya Engkau adalah Tuhan satu-satunya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Satunya tadi Masudin. Bukan surat An-Nisa tapi surat An-Nahl ayat 90. Nanti bisa diedit. Innallaha ya'muru bil adli wa ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kita agar bersikap adil dan berbuat baik. Wa ita'i dzil qurba, dan berbuat baik kepada kerabat. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar, Allah melarang kita untuk berbuat keji dan kemungkaran, wal baghyu, permusuhan. Ya'idzukum la'allakum tadzakkarun, dia Allah memberikan nasihat kepada kalian kita agar kita mengambil pelajaran. Manusia ini cenderung bersaudara apa permusuhan, apalagi musuhnya pemilu. Teman menjadi lawan. Bapak dan anak itu menjadi lawan. Saudara kandung dengan saudara kandung menjadi musuh. Siapa? Qabil Habil. Karena ditengarai oleh wanita. Karena ditengarai oleh jabatan bisa menjadi musuh. Orang itu cenderung wal baghyu, cenderung bermusuhan. Kalau tidak betul-betul hatinya itu lembut, cenderung bermusuhan. Dan setan itu menyebarkan permusuhan. Kita disuruh Allah untuk adil, berbuat baik. Coba kita kontekkan adil dalam sholat, mantap. Coba kita kontekkan ihsan di dalam sholat, Pak Nurikan. Ihsan di dalam sholat. Ketika gerakan sholat kita itu baik, bacaan doa baik, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik dan hanya menerima yang baik. Tolong garis bawahi menerima. Kalau kita memberi dan diterima, antara memberi yang menerima, saling melihat. Ya. Dan ada ucapan terima kasih. Ya, nyambung, nyambung. Diterima itu ada rasanya, ada. Ditolak itu ada rasanya, ya. Penuh perasaan. Kalau perasaan penuh perasaan, diterima ada rasanya, ditolak itu ada rasanya. Kemarin kita sharing dengan Umi. Memasukkan benang ke lubang jarum, masuk ono rasane. Tidak masuk ada rasanya, walaupun digini-gini. Jonggo yubu, kayak pengalaman. Masuk itu loh, lego enggak? Lego kan? Masuk apa rudio?
Gak masuk itu ada rasanya. Memasukkan ke hati seseorang, diterima ada rasanya, ditolak ada rasanya. Memasukkan hati ke Allah, dalam hal ini khususnya Al-Fatihah. Ketika ihdinas siratal mustaqim, diterima ada rasanya, ditolak itu juga ada rasanya. Dan memasukkan itu harus lembut, penuh kasih sayang sambil merayu. Mas Rudi kok kelap-kelap? Iya. Golek susu Rudi. Golek susu. Mas Rudi saya tanya, enak mana? Membuka apa dibuka? Nguyuh. Enak mana? Membuka atau dibuka? Enak dibuka. Dibukakan dengan membuka. Kalau membuka itu masih ada unsur paksaan. Tapi kalau dibukakan itu 100%. Al-Fatihah semoga dibukakan. Iftitah semoga dibukakan. Ya Allah. Jadi tolong masuk Al-Fatihah kita itu harus penuh perasaan. Penuh cinta. Penuh mengemis. Penuh merayu. Dan adabnya posisinya di bawah. Orang minta itu tangannya di bawah. Orang memberi tangannya di atas. Kalau tangan di atas bukan minta, jopo. Harus begini minta itu. Jadi bisa enggak setiap bacaan sholat kita itu posisinya di bawah dan merendah? Banyak orang yang enggak sadar. Ya, Pak Bonadi, bacaan doa sholat loh, membentak. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Jari Gusti Allah, wong morang-muring teko delon. Berpengaruh enggak ini? Kaitannya dengan adab. Jenengan dimintai seseorang memberi kepada siapa? Yang punya adab. Lihat saya, yang tahu diri. Yang tahu diri. Man arafa nafsah, yang tahu diri. Saya ini al-fakir, saya ini dhaif. Itu tahu diri. Saya itu adalah Abdullah, hamba. Sedangkan Allah adalah anta Rabbi. Anta Rabbi. Ya. Paham maksudnya ini? Nanti akan ketemu satu jiwa. Silakan bupati jejer dengan bupati. Mesti gini Bu Anies. Kan ada bintang bupatinya, ini juga ada bintang bupatinya. Orang kayak gini bisa nyambung enggak? Enggak bisa nyambung. Bisa nyambung itu kalau merendah. Semoga paham. Ya. Jenengan jejer bupati seneng enggak? Saya enggak seneng. Karena kalau jejer orang punya pangkat, itu dia akan memaksa harus hormat terus. Longgoe kudu hormat, berdirinya harus hormat. Watoke lho kudu hormat. Ngerti maksudnya itu? Jadi jejer dengan orang pejabat itu tuntutannya banyak. Pernah? Iya. Enak jejer dengan orang biasa-biasa aja, enggak ada tuntutan. Istri dan suami juga sama. Kalau istrinya kaya raya, tuntutannya, makanya carilah istri yang miskin, Rudi.
Dulu orang tua kita pesan, ojo engko awakmu dadi keset nanti. Tahu keset ya? Nah, enak yang kufu. Ya, lapo bakas gini ini. Adab. Ya, adab itu. Makanya Allah berfirman, wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah di hadapan Allah itu dengan rendah hati. Dan kita ini cenderung sombong, isok titik gitu sombong. Kadang itu loh dapat door prize, oh aku mau wis krosot titik. Anak uangnya enggak? Ya Allah, cenderung sembuh agak lama gitu aja lupa kalau dirinya bisa sakit. Ya. Menjabat lama lupa kalau dirinya itu bisa lengser. Hidup lama lupa kalau dirinya itu nanti mati. Coba kalau tidak ada yang mengingatkan, pasti lupa. Wong diingatkan saja, jaga ingat-ingat. Apalagi tidak ada yang mengingatkan. Saya ini kalau sholat gak ada apa-apa aja, mending gak sholat tuh, tambah nemen. Logika seperti itu salah, ya. Logika seperti itu salah. Ya Allah, ingatkan ya Allah. Jadikan kita hamba yang betul-betul punya adab. Wa qumu lillahi qanitin. Berdirilah di hadapan Allah dengan rendah hati. Jadi ilmu yang tertinggi itu memang rendah hati. Semakin rendah kita nanti akan ditunjukkan kebodohan kita. Semakin rendah, semakin kita ditunjukkan gak bisa istiqomah. Semakin rendah nanti ditunjukkan Allah itu maha segala-galanya. Berbahagialah kalau kita ini semakin tahu diri kita. Tahu diri kita. Sampai ini kok gak ngerti aku ya. Loh, sapa awakmu? Dia tanya. Karena dirinya nggak ngerti, Bu Anis. Dia nggak ngerti dirinya, ya Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi. Ada hadis yang luar biasa, belum sempat saya selatkan. Innallaha ta'ala lamma khalaqal khalqa kataba biyadi ala nafsi. Sesungguhnya Allah Ta'ala ketika menciptakan makhluk, dia menulis dengan tangannya atas dirinya. Dengarkan, inna rahmati taghlibu ghadabi. Rawahu Ibnu Majah an Abi Hurairah. Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemarahanku. Dalami, rahmatnya Allah itu mengalahkan marahnya. Jadi kalau ada hamba yang sampai dimarahi, berarti sungguh terlalu. Mungkin kebodohannya itu berlapis-lapis. Mungkin tidak punya adabnya itu berlapis-lapis. Ya. Ini yang menjadikan doa duduk di antara dua sujud kami itu lama. Rabbighfirli warhamni. Di situ lama. Ya Allah, ampuni dan rahmat. Nyambung nanti kepada hadis bahwa tidak ada seorang hamba yang masuk surga karena amalnya,
tapi karena rahmatnya Allah. Sahabat tanya, ya Rasul, apakah panjenengan juga seperti itu? Rasul jawab, na'am. Tingkatan Rasul seperti itu. Kita tingkatan, kenapa kita tidak mengemis Rabbighfirli warhamni? Tidak ada amalanku yang mampu membuka pintu surga kecuali selalu mengetuk pintu Rabbighfirli warhamni. Mas Udin pernah juga tersentuh doanya Nabi Adam. Gak tahu ketika itu Mas Udin kok wapi, gak tahu. Doa Nabi Adam itu Rabbana zalamna anfusana. Nah di sini ada kata-kata wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kata Nabi Adam sama Sayyidah Hawa, sungguh kami telah berbuat zalim. Bu, kalau engkau tidak mengampuni dan merahmati, pasti kami akan menjadi orang yang rugi. Kata-kata tidak diampuni, tidak dirahmati itu rugi. Kenapa kita enggak takut? Kayaknya biasa-biasa gitu loh. Kayaknya jelebnya enggak sama ini. Ini masuk ke alam gaib semua. Ya. Jadi kita harus mengemis Rabbighfirli warhamni. Posisi rendah, seperti apa sih pengemis itu? Seperti apa abdi itu? Abdullah Rabbighfirli warhamni. Dan pantas enggak meminta, membentak? Enggak pantas. Pantas enggak meminta, memaksa? Hah? Dan meminta itu penuh perasaan enggak? Penuh pengharapan? Perhatikan kata penuh. Dan yakin membaca dan meminta itu beda. Ini saya lagi bukan minta tapi membaca. Aku minta, 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 aku itu membaca, bukan minta itu. Oh, kok kayaknya bingung. Kalau meminta itu aku minta. Aku minta. Beda enggak? Itu minta. Tapi kalau aku minta, aku minta, aku minta, aku minta, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Beda loh ya. Bisa jadi serupa tapi tidak sama. Saya membaca ini, ya Allah, kalau Allah itu sampai marah kepada hambanya, sungguh terlalu. Wong Allah sendiri mengatakan bahwa rahmatku mengalahkan marahku. Rahmatnya Allah itu mengalahkan marahnya. Teguhkan pada Rabbighfirli warhamni. Teguhkan pada Bismillahirrahmanirrahim. Kok kayaknya jenengan ini basmalahnya sudah khatam semua ya. Hebat. Gimana gak khatam Ustadz? Oh gak ngerti blas. Dengan rendah hati, setiap basmalah jenengan harus a'tini mahabbatak wa ma'rifatak. Untuk mengabdi diri. Saya belum tahu ya Allah rahasia dari Bismillahirrahmanirrahim. Sampai tadi dikatakan bahwa rahim itu diambil daripada namaku. Akhirnya saya terlintas kehormatan bagi seorang perempuan dianugerahi rahim. Dan betul perempuan itu penuh perasaan dan baper itu betul karena punya rahim. Rasanya itu, makanya perempuan itu seharusnya lebih wali daripada wali.
Makanya laki-laki itu kalau berspiritual harus punya sifat keperempuanan dalam tanda kutip. Karena dia otaknya 9, perasaannya 1. Karena spiritual itu kan main perasaan. Saya perasaan itu nanti bersih. Sebaliknya perempuan kalau spiritual harus disuruh untuk menjadi seperti laki-laki. Coba sekarang perempuan menjadi, hampir enggak ada perempuan jadi wali. Cuma wali Rabi'ah Al-Adawiyah. Karena perempuan itu banyak penghalangnya. Ngaji didik ngono menstruasi. Ya Allah. Nah, ada hadis yang sedikit membangunkan perempuan. Hadis rawahu Muslim. Innal mar'ata tukbilu fi surati syaiton. Ayo meleo. Sesungguhnya orang perempuan itu datang dalam bayangan setan. Gak enak. Wa tudbiru fi surati syaiton. Perempuan itu kalau pergi ada bayangan setan. Jadi ketika datang itu ada bayangan setan, ketika pergi ada bayangan setan. Fa idza ra'a ahadukumu ra'atan fa'ajabatu falyati ahlahu. Nah ini Mas Rudi, kalau kamu di jalan melihat perempuan yang itu menjadikan kamu terpesona, mulio. Silakan pulang dan temui istrimu. Fa inna dzalika yaruddu ma fi nafsihi, karena hal itu menolak godaan daripada dirinya. Kok kelop-kelop Mas Surji? Ya Allah, hati-hati. Hati-hati ya. Sampai dulu ada pepatah mengatakan, silakan kamu berjalan di belakangnya macan, tapi jangan berjalan di belakangnya perempuan. Wes paham? Karena godaannya itu luar biasa. Sak merem-meremi ngono ya ketok. Ya, betul ya. Semerem-meremnya itu pasti kelihatan. Jadi setan itu, perempuan itu luar biasa. Sampai di sini dibayang-bayangi setan. Ya. Ada hadis lagi, nggak tahu ini yang menyentuh yang mana. Hadis rawahu Tabrani. Innallaha ta'ala la yanduru ilal kafir wa la yanduru ilal muzzi. Sungguh Allah itu melihat kepada orang kafir dan tidak melihat orang yang congkak atau sombong. Kayaknya biasa ya, tapi lanjutannya ini luar biasa. Walaqad hamalat Sulaiman bin Dawud ar-riha wa huwa muttaqiun fa'ujiba waqtala fi nafsihi faturiha alal ardi. Sungguh benar-benar pernah Nabi Sulaiman itu dibawa angin. Nabi Sulaiman itu kan punya mukjizat mampu mengendalikan angin. Kalau kita kan masuk angin. Sungguh Nabi Sulaiman itu pernah dibawa angin. Kemudian Nabi Sulaiman itu bersandar. Berjalan di atas angin bersandar. Dan ada terbersit sombong. Langsung dilempar, dijatuhkan ke bumi. Ini bahayanya sombong. Allah masih melihat orang kafir, tapi tidak melihat orang sombong. Jadi hati-hati. Ketika kita menghadap kepada Allah, ada kesombongan yang disadari dan tidak. Ini seperti apa kemarin? Seperti semut hitam di atas batu hitam di kegelapan malam. Orang sombong dengan sombong, itu gak ketok sombongnya. Mas Rudi dengan orang jelek, gak enak.
Orang jelek dengan orang jelek itu tidak kelihatan jeleknya. Ya. Silakan jenengan itu ada di sampah. Berarti baunya apa? Baunya sampah, busuk nggak kira-kira? Kalau bergelut di sampah, dia tidak akan terasa bau busuk. Dulu saya contohkan seperti saya ini pakai parfum baru, ya betul ya Bu Edi. Saya kan pakai parfum baru. Baunya itu sebentar bagi saya. Tapi sekian menit saya sudah nggak terasa harum. Tapi sing tak lewati, wangi nih Ustaz. Betul? Betul nggak? Saya itu kan sering diserang wanita. Naik motor, disalip, parfumnya nempel di sini. Dia itu nggak terasa kalau parfumnya itu nyerang saya. Supir trek sampah itu bau sampah enggak? Enggak. Tapi yang dilewati itu malah petaka. Yang biasa harum tidak terasa harum. Logikanya sama ini. Yang biasa busuk tidak terbiasa busuk. Silakan jenengan masuk ruangan AC. Kalau lama itu tidak terasa AC-nya, tapi silakan keluar dulu, masuk Sama seperti biasa sumu, itu tidak terasa sumu karena al-kebalu. Miskin kemudian miskin, wah qanaah dan istiqomah. Tapi setelah kaya, miskin, itu terasa. Khusyuk, gak khusyuk, terasa, betul enggak? Tidak khusyuk, biasa saja. Jangan tahu enggak tadi, betul Bu Edi, di sini lampunya mati enggak? Lampu mati itu enggak enak, itu setelah terang. Ya. Dan terasa bahagia enggak ketika hidup itu? Ya Allah, lampu hidup, kipas angin hidup, AC hidup. Makanya penting habis gelap terbitlah. Kalau terang itu kadang kita enggak syukur. Sehat enggak syukur, tapi taunya sehat setelah sakit. Ngini yo. Paham maksudnya itu? Ya Allah. Kemarin sedikit dihilangkan sholat tahajud, biar tidak rumongso aku sholat tahajud. Ya, bahwa itu adalah hadza min fadli Rabbi. Hati-hati, sombong itu tidak dilihat Allah, orang kafir itu dilihat Allah. Jangan berpikir, oh kalau gitu jadi orang kafir, bukan itu maksudnya. Bukan itu maksudnya. Jangan-jangan kita itu sombong amal. Nabi Sulaiman itu loh, berjalan di udara, sombong di itu Nabi Sulaiman kita. Wes gak pinter, gak suke al-meliteu. Ya Allah, saya baca ini, astagfirullahaladzim. Ini tingkatan Nabi Sulaiman, ya Allah. Dilempar ke bumi gara-gara terbersit sombong. Ini masuk gak kepada rendah hati tadi? Rendah hati ya. Semakin rendah hati, kita semakin ditundukkan kesombongan kita. Nabi Sulaiman sombong, itu pantas Mas Rudi, pantas. Tapi kalau Rudi Sukanan sombong, itu gak pantas. Gak pantas itu loh. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya disuruh takbir berulang-ulang, hanya Allah yang besar, hanya Allah yang besar. Saya ketika mensolati ibunya Bu Anis, semoga husnul khotimah, semoga husnul khotimah itu. Ketika takbir demi takbir, iya ya, kenapa kok disuruh takbir tok ya?
Karena barangkali yang disolati atau yang mensolati itu masih mentuhankan selain Allah. Dunianya, jabatannya, harta dan tahtanya diakui dan tidak iya. Allah itu belum satu-satunya akbar. Kita lesannya berkali-kali ke Allahu Akbar. Tapi di hati kita masih jabatan uang wanita itu Allahu Akbar. Akbar itu kibir. Kibir itu sombong. Yang menjadi sombong kadang ilmu. Sesuatu yang dimiliki. Ya, betul enggak? Sehat itu bisa menjadikan sombong? Bisa. Bisa itu bisa menjadikan sombong? Bisa. Elek itu bisa dijadikan sombong enggak? Saking elek maksudnya itu. Ngono ae gak iso. Nah, sudah mulai itu. Takbir yang benar, wakabbirhu takbira, wakabbirhu takbira. Dan ini enggak main-main ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hanya Allah yang besar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari kita berdoa kepada Allah. Semoga kesombongan demi kesombongan yang berlapis-lapis ini dibersihkan Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rasakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi ufirli warhamni, ampuni rahmati ya Allah. Rabbi ufirli warhamni. Di sini ada kesadaran tidak ada yang mampu masuk surga kecuali rahmatnya Allah. Jangan menyombongkan amal. Rabbi ufirli warhamni. Di sini tersirat syafaat Allah dan Rasulullah. Hanya pertolonganmu, hanya rahmatmu ya Allah ya Rasul. Rabbi ufirli warhamni. Wajiburni, tutup aibku ya Allah. Cukupi kekuranganku, wajiburni. Wajiburni, wajiburni, warfa'ni. Angkat derajatku di dunia dan di akhirat. Wajiburni, warfa'ni. Warzuqni, warzuqni, tidak hanya rizki itu berupa uang. Warzuqni, warzuqni, pertemukan kami dengan orang-orang soleh. Warzuqni, warzuqni, ilmu-ilmu baru, dalil-dalil baru ya Allah. Warzuqni, warzuqni, wahdini, wahdini, wa'afini, wa'afu anni, wahdini. Nah, masuk. Doakan orang yang memfitnah kita. Doakan. Doakan orang yang menzalimi kita, ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Inna rahmati taghlibu ghadabi. Rahmatnya Allah mengalahkan marahnya. Pahamnya, pahamkan ya Allah. Rabbi ufirli warhamni wajiburni warfa'ni. Ajari kami rendah hati ya Allah.
wa qumu lillahi qanitin, wa qumu lillahi qanitin. Wa qumu lillahi qanitin. Ajari kami menjadi wanita yang tunduk. Tunduk ya Allah, tunduk. Ada tambahan, kemarin kita kajian di Ngagel, Bu Anis datang. Kajiannya namanya qanitah. Qanitah itu artinya wanita yang tunduk. Siapa itu dalam Al-Quran? Waqnuti Maryam. Semoga yang hadir ini adalah orang-orang yang tunduk kepada suami istrinya di jalan Allah, bukan suami-suami takut, bukan itu maksudnya. Ya, doanya Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Tunduk itu mudah diucapkan, tapi punya dimensi yang luar biasa. Para nabi, Siti Maryam itu orang yang tunduk kepada Allah. Tolong tanyakan kepada diri kita, apakah sholat dan ibadah amalan yang kita kerjakan itu sudah merupakan ekspresi orang yang tunduk? Jangan-jangan asal-asalan. Tanyakan ini. Belum ekspresi waqumu lillahi qanitin. Tunduk, rendah hati, satu paket enggak? Ya, rendah hati. Kebalikannya tinggi hati. Kebalikannya sombong. Siapa yang sombong tidak dilihat. Siapa yang sombong layak dimarahi. Allah melihat orang kafir tapi tidak melihat orang yang sombong. Iblis diusir dari surga gara-gara sombong. Silakan bersihkan dari kesombongan hati, tahu dan tidak tahu. Dan kita itu banyak tidak tahunya. Sesama sombong dilarang mendahului. Sesama sombong itu tidak tahu kalau sombong. Sesama busuk, Pak Nurikan, itu enggak tahu kalau dirinya busuk. Orang jelek itu loh, enggak tahu dirinya jelek, tapi silakan jejer dengan orang yang ganteng. Orang kikir itu tidak tahu kalau dirinya kikir, tapi silakan jejer dengan orang dermawan. Ada orang yang merasa dermawan, tapi dermawan, ternyata saya masih kikir. Dia merasa khusyuk, jejer kepada yang lebih khusyuk. Oh ternyata aku belum khusyuk. Dia merasa harum, iya karena jejer kepada orang-orang yang busuk. Kalau dia jejer kepada orang yang lebih harum, tahu kalau dia itu busuk. Sholat, zikir, menghadap kepada Allah itu bersanding kepada, lihat saya supaya paham, yang maha. Semakin jejer kepada yang maha, semakin tahu diri. Aku itu gek durung apa. Jadi makrifat yang benar itu semakin rendah hati, bukan semakin tinggi hati. Kalau tinggi hati pasti salah. Mungkin dikiranya sudah bersanding dengan Allah, tapi masih bersanding dengan setan. Mas Rudi kemarin bersanding dengan istrinya? Betul. Loh jangan-jangan bersanding dengan setan tadi. Ini hadisnya tadi kan gitu kan. Karena bayangan setan itu lebih jelas.
Oh enggak mungkin Ustaz. Oh, durung ngerti. Durung ngerti gunung itu dilihat dari jarak jauh indah. Tapi kalau didekati ada hutannya, ada macannya. Perempuan itu cantik kalau dilihat dari jarak jauh. Coba dekati, ono murang-muringi. Tapi Allah tadi sudah ngomong loh, aku terkalahkan dengan marahku. Tapi istriku dan suamiku, Bu Anis, kebalik, marahku mengalahkan rahmatku. Ya Allah, wanita baik itu kalau ada uang, tidak ada uang setengah baik. Ya Allah. Betul ini, coba ketika kita semakin dekat dengan Allah, semakin tahu diri. Tahu dirinya apa pendidikan? Dhaif, lemah. Al-fakir, ya, fakir. Jadi iya ya, kita itu karena fakir, semakin butuh, karena semakin butuh itu senang berdoa. Ketika saya tidak berdoa, saya masing-masing bukan saya juga. Ketika saya tidak berdoa, berarti saya ini sombong, tidak butuh kepada Allah. Allah itu paling disenangi kepada hamba yang selalu butuh. Bukan ketika hanya butuh. Bisa bedakan? Jenengan itu kalau didatangi oleh orang yang hanya ketika butuh tok mangkel enggak? Ngomong, nok sebelah sampean iku ngomong. Ya Allah, silakan Mas Rudi jadi bupati. Lah akeh sing ngaku lho Rudi ku dulurku. Coba tidak menjabat apa-apa. Lu dulur lu gak ngaku dudu kok, iku dudu dulurku dudu. Mek tanggoku tok. Ya Allah, jadi seperti itu ya Allah. Ayo kita belajar semakin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mendekatkan diri kepada Allah sampai nanti bersanding. Bersanding kepada yang maha semakin tahu diri. Yang tadinya rumongso sudah bersih lah tiba-tiba masih kotor. Tiba-tiba masih kotor. Bersandinglah kepada di atas langit ada langit. Betul, di atas langit ada langit. Apalagi sang pencipta langit. Akan semakin tahu diri itu. Di atas langit ada langit. Kalau tidak naik ke atas dikiranya langit padahal itu belum langit. Saya takut dikiranya khusyuk padahal belum khusyuk. Kita juga gak takut atau saya sudah ketemu Allah. Padahal durung Allah itu, setan itu. Gak setan tapi dikiranya Allah karena belum naik ke atas. Di atas langit ada as-sholatu mi'rajul mu'min. Di atas mi'raj itu ada mi'raj sampai kepada Sidratul Muntaha. Ya, saya sudah naik kata orang itu. Tapi bagi orang yang lebih naik, munggah maneh gek durung iku. Ternyata suatu saat naik, iya ya, betul kata Syekh itu. Saya sudah naik, belum, munggah lagi di atas langit ada langit. Maksudnya kok bingung? Sudah naik. Di atas langit ada langit. Ya. Jadi jangan rumongso saya sudah khusyuk, merasalah belum khusyuk. Perbarui doa kita, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasfa wa min da'watin la yustajabu laha. Awas, lebih dalam. Janganlah pernah merasa membaca doa ini. Jenengan punya doa apa sih?
Wis katakanlah doa sembarang. Janganlah pernah merasa membaca doa itu. Kalau jenengan sudah merasa, berarti salah itu. Karena doa itu dimensinya tak terbatas. Doa apapun itu dimensinya tak terbatas. Kalau kita sudah merasa, saya sudah kok membaca bertahun-tahun. Terus oleh apa? Embuh loh. Oleh gak ngerti, gak oleh. Tambah gak ngerti, wong sing oleh gak ngerti kok. Apalagi gak oleh. Saya sadar iya ya, ketika seseorang itu sudah merasa saya berdoa ini itu salah. Karena doa itu di atas langit ada langit. Bisa jadi doa saya baca dengan doa Mas Rudi itu teksnya sama tapi dimensinya beda. Di atas langit ada langit. Anu Ustaz, nggak ada langitnya. Ya berarti belum munggah. Di atas langit ada langit, boleh nggak saya bacakan dimensi? Iya. Saya kasih PR, Mas Rudi. Temukan dimensi di atas dimensi istri sampean. Jadi apa maksudnya? Baru paham kalau nggawa ayam ireng. Ketika Mas Rudi ke Allah, istri ke Allah, nanti itu di atas langit ada langit. Wis paham? Di rumahnya ada tangganya enggak? Enggak ada, ya enggak tangga. Paham Bu Edi? Di hati kita itu ada tangga enggak? Kalau tangga itu dibuat oleh Allah, as-salatu mi'raj, ya bisa naik. Kalau tidak dikasih tangga Allah ya nggak bisa naik. Yang menaikkan itu Allah. Di atas langit ada langit. Langit itu penciptanya adalah Allah. Kalau tidak dikasih tangga ya nggak bisa naik. Kalau dikasih Allah akan ketemu Subhana Rabbiyal A'la. Besok lagi ketika naik, loh kok ono sing lebih tinggi lagi? Subhana Rabbiyal A'la. Kalau nggak naik-naik, ya a'lanya ya dimensinya di situ. Ternyata Allah a'lanya itu tak terbatas. Loh, ki ono mana? Subhana Rabbiyal A'la. Loh kok ada lagi? Subhana Rabbiyal A'la. Gimana caranya nembus ini Bu Ida? Dengan rendah hati. Lihat, kalau rendah hati Bu Tuti, kalau rendah hati, man tawadhu'a rafa'a. Wis jano, sing ngantuk gak paham ya wis. Tawadhu'a rafa'a. Sombong sedikit Allah nggak mau rafa'a. Melihat aja nggak mau kok. Rendah hati rafa'a. Rendah hati rafa'a. Jadi menemukan Allah itu dengan rendah hati. Dengan rendah hati ketemu a'la. Manduk-manduk paham Bu Ida. Dengan rendah hati kan diangkat naik. Loh, ternyata kok naiknya tidak sama seperti kemarin ya. Coba saya rendah hati. Lah, subhana rabbiyal a'la. Jadi puncak rendah hati itu seharusnya sujud. Tapi banyak orang yang masih sujud dalam kesombongan. Sujud itu meletakkan otak, merasa pinter. Meletakkan bintang. Karena bintang itu letaknya di masih bintang kecil di pundak atau di sini, semua harus ditaruh itu, merasa bintangnya itu. Kita itu Pak Nurikan jadi teringat di dalam surat Al-An'am bagaimana Nabi Ibrahim itu mencari Tuhan, melihat bulan, bintang dan sebagainya. Itu simbol karena benda langit itu selalu dan bintang itu simbol, ya, simbol benda langit. Maaf, ada juga yang menjadi simbol partai, bulan, bintang dan sebagainya lah. Karena itu sebuah visi dan misi bintang. Ada lagi matahari, ada lagi bulan, betul? Itu enggak salah. Harus di atas langit ada langit. Tadi yang kita baca, kenapa bintang itu
dijadikan simbol ketinggian karena cahaya. Matahari juga cahaya, bulan kan cahaya. Mau tak Mas Udi, bintang terus nggak ada cahayanya? Oke, saya mau Ustadz matahari. Oke, kalau matahari nggak ada cahayanya? Oke, bulan purnama nggak ada cahayanya? Ada, gerhana bulan. Jangan mau di situ, tapi tadi yang kita baca dalam salat Isya, Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu sumber cahaya yang ada di langit dan bumi. Tidak hanya sampai pada cahayanya, tapi pada sumber. Pada sumber. Kalau dekat sumber air dapatnya banyak. Ya, di mana itu? Di pegunungan. Kalau di pedesaan, kericik-kericik. Kalau mendekati sumber itu dapatnya banyak. Sumber cahaya dapatnya banyak. Sumber air dapatnya banyak. Sumber emas dapatnya banyak. Berarti dekat kepada yang punya dapatnya. Lu ngono lho gak yakin. Bu, mari kita dekati yang punya. Berarti yang kita tuju itu bukan mataharinya. Yang punya kan, yang kita tuju itu bukan bintangnya. Jangan pengen bintang tak Bu? Kalau pengen bintang tak belikan bintang. Bintang itu berarti sebuah jabatan. Itu kalau dikasih orang yang punya jabatan tinggi baru sah. Oh, lak bingung. Silakan jenengan beli bintang di Pasar Turi. Apanya yang dibanggakan. Tapi kalau bintang itu disematkan oleh presiden, melakukan saja. Kalau disematkan Rudi, sah apa tidak sah? Jadi sebuah bintang itu menjadi kebanggaan, itu kalau disematkan oleh yang atas. Subhana rabbiyal a'la. Saya jadi teringat seorang pejabat itu sah dilantik oleh yang punya atasan tinggi, betul enggak? Kira-kira kalau bupati itu yang melantik siapa? Gubernur, oke. Wah, hafal Mas. Kalau gubernur dilantik Menteri Dalam Negeri, wah pinter ya, Masya Allah luar biasa. Pasti yang melantik itu derajatnya lebih tinggi. Baru punya pamor, ya punya pamor. Bintang itu punya pamor karena ada yang derajat tinggi itu Allah sumber cahaya itu. Wajibkan diri kita untuk mendekatkan diri kepada sumber cahaya. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min tahti nura waj'al min fawqi nura wa ayyamini nura wa ayyasari nura waj'al amami nura waj'al khalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim li nura. Ya Allah, agungkanlah cahaya-cahaya kami ya Allah. Agungkanlah cahaya-cahaya kami ya Allah. Di atas langit ada langit ya Allah. Ajari kami rendah hati. Ajari kami tunduk. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak. Nah, ajari anak cucu kami tunduk kepadamu, pemilik langit dan bumi. Tunduk kepada pemilik langit dan bumi, bukan tunduk kepada alam semesta. Waj'alna muslimaini laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
ada ilmu baru. Ada ilmu baru begini. Jadi ketika kita sholat itu tunduk bersama dengan alam semesta. Sesama makhluk tunduk, nanti frekuensinya nyambung nggak? Ya. Gunung itu tunduk kepada pemilik gunung? Iya. Burung berkicau, oh tunduknya kayak gini. Tumbuhan, pohon, oh tunduknya kayak gini. Sesama tunduk itu frekuensinya nyambung. Dengan tunduk dan rendah hati. Iku ada orang sombong sedikit aja sensitif. Wong iki kek sombong ya. Lho kenapa sensitif? Aku dhisik koyo ngono. Iya apa ya? Iya. Iya. Kita kan lagi mengasah rendah hati dan tunduk. Itu dengan orang sombong, sensitif gak? Ya Allah, wong iki rek. Wong iki lho atos iki. Tar. Jarno. Orang itu kalau ngomongnya cetar-cetar, ya Allah wong iki rek ki anu nih. Iya, betul. Iya. Hati-hati loh dengan orang yang lembut itu. Hati-hati. Sensitif. Cetar. Ana wong enggak ini? Ya Allah, ya ngerti nggak cetar? Oke. Kalau dingin sensitif panas. Kalau panas itu sensitif. Kalau baik itu sensitif jelek. Kalau jelek itu sensitif baik. Ya, kok kayaknya bingung. Kalau dingin kena panas itu terasa enggak? Iya, terasa. Ya Allah, wong iki terasa. Karena sangat berlawanan. Sangat berlawanan. Bu Anis dan grup sholawat. Ini sholawat. Nah, sholawat. Tapi kok kasar ya, gitu loh. Ada? Lu padahal ini lesannya sholawat. Tapi kok kasar ya? Atos ya. Ya, betul. Karena yang membawakan. Terkadang juga Quran tuh, ini kok kasar ya. Langsung tembus ke dalam hati. Betul nggak kira-kira? Nah, loh ini kok lembut sekali. Tolong nanti ketika membaca Quran dan sholawat, beradab, nantilah keluar lembutnya, betul. Jangan sok dilembut-lembutkan, kasar sampean. Wong lembutnya kasar, apa maneh? Kasari. Ya, paham maksudnya itu. Jangan dilembut-lembutkan, tapi beradablah. Bersikaplah di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, itu nanti akan muncul sendiri. Betul ya? Muncul sendiri. Saya dan jenengan itu seperti apa sih kalau ngomong di hadapan presiden bantu jabat itu? Ditoto enggak ngomongnya itu? Ya, ditoto? Sibuk notoe apa sibuk adabe? Saking sibuk notoe iku gak sok ngomong. Jadi ngomong apa lu gak blank. Ngerti maksudnya itu ya? Iya. Akhirnya saya gini Bu Anis. Oke. Saya kan wudu. Wujuh yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah saya ini ternyata nanti akan tampak tergantung apa yang saya rasakan. Saya kan ditakut-takuti macan, berarti wajah saya apa? Kan gitu. Tapi kalau wajah saya itu melihat pegunungan, sesuatu yang indah, wajahnya gimana? Jenengan pernah sakit enggak? Kalau badan itu sakit dan sakitnya itu luar biasa, mukanya seperti apa sih?
Jadi wajah kita itu tergantung apa yang kita rasakan. Kalau yang kita rasakan itu bahagia, maka wajahnya bahagia. Lihat saya kan sujud, tiba-tiba merasakan kehadiran Allah, sampai ke wajah enggak? Sampai pernah tiba-tiba genderuwo, itu berarti wajahnya genderuwo ala genderuwo. Makanya wajah kita itu tergantung apa yang dirasakan dan apa yang dilihat. Kalau yang dirasakan itu bahagia, yang dilihat itu menyenangkan, ya wajahnya itu awet nom. Ini katanya Mas Udin, wajah saya itu awet nom. Wah gayang. Sama. Karena berpengaruh kepada perasaan hati dan jiwa, betul enggak? Kalau perasaan jiwa itu bahagia-bahagia, mukanya gimana? Iya. Tapi kalau ini sengsara, jadi awakmu iku genom tapi kalau wajah tuwai. Tolong diasah Mas Rudi ketika wudhu. Basuh muka itu begini. Wujuhu yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Saya nanti ketika sujud atau kepingin menghadap Allah itu merasakan ihsan, seakan-akan melihat Allah. Nah seakan-akan melihat Allah itu sangat mempengaruhi. Mas Rudi pernah ketakutan, pasti wajahnya juga ikut ketakutan. Nggak bisa, ini ketakutan kemudian ini, nggak bisa. Itu namanya muka dua atau muka tiga. Betul nggak? Betul ya? Ayo kita sama-sama berlatih ketika wudhu. Ketika wudhu ya, tolong bersihkan muka kita dan bersihkan semua anggota tubuh kita itu. Mintalah kepada Allah, hati ini merasakan kehadiran Allah. Pasti nanti simahum fi wujuh min asari sujud. Paham ya? Selamat mempraktekkan, ikhlas ya, harus ketemu, karena ilahi anta maksudi, yang kita tuju itu. Jenengan pernah mencari uang di dalam air? Saya cari ya, walaupun nggak kelihatan, ketika ketemu itu mukanya berubah nggak? Iya, mancing ketika digondol itu belum kelihatan ikannya, mukanya seneng nggak? Wis paham? Paham. Jenengan pernah sakit nggak? Sakit itu kan di dalam kan, tapi sampai ke mukanya? Iya. Mas arek sujud golek opo-opo, nemene ya Allah, bro. Itu nemene. Kenapa gak nemen? Pak Nur kan, gak delei yo. Sujud itu harus delei ilahi anta maksudi. Kalau di dalam surat Al-Fatihah kan tarahum ruka'an sujada yabtaghuna, mencari. Yabtaghuna fadlan minallahi waridwana, mencari. Maksudnya jenengan istri itu mencari enggak? Mencari ketemu enggak ketemu, iku mulene siji. Ya apa ketemu? No. Kalau tidak ketemu, klunuk. Langsung kendat, tahu kendat, bunuh diri. Ya ada itu, bunuh diri di Jombang itu. Habis sholat subuh, kalau enggak Jombang ya Mojokerto. Habis sholat subuh, gak enak kok berita habis sholat subuh terus sholatnya mau lapo ya Allah, aku berita ke nemen itu. Setelah ditelusuri ternyata selama 3 bulan itu ada anggota tubuhnya yang sakit, kakinya tidak sembuh-sembuh, akhirnya bunuh diri. Ya Allah, kok bisanya itu? Islam mengajarkan ketika rukuk dan sujud itu harus ada yang dicari. Connect, rasa, sir, harus dicari. Kalau panjenengan niat mencari, masa sih Allah enggak kasihan?
Masa sih Allah nggak kasihan? Pasti ketemu nanti. Ada ayatnya, ya ayyuhal insanu innaka kadihan ila rabbika kadhan famulaqi. Kalau kamu mencari Allah, pasti nanti Allah akan menemuinya. Karena kita visi misi mencari enggak ada. Ini perlu dilatih. Ketika wudhu juga begitu, saya ingin mencari. Makanya disebut pencarian, pencarian disebut salikin atau disebut torikin. Orang yang mencari terus. Saya ini harus menjadi seorang pencari, jenengan harus menjadi orang pencari. Kalau pencari, saya ini pencari kunci, jenengan pencari kunci. Tiba-tiba ketemu kunci lah. Alhamdulillah Ustadz, ya Allah, tak delay 10 tahun Ustadz, alhamdulillah, karena pencari. Kalau jenengan itu bukan pencari, tak kasih ilmu. Mengini tak. Jenengan ini pencari kunci enggak? Kalau jenengan itu tidak pencari kunci, maksudnya tak kasih kunci. Iya tak, kunci gitu. Tapi ketika ndalai kunci enggak ketemu-ketemu, kemudian saya kasih, ini loh maksudnya. Ya Allah, suwun Ustaz. Jenengan pencari ilmu atau pencari uang? Paham ya? Saya ini pencari. Tanya Mas Udin itu. Kalau ketemu hadis itu seneng. Dan harapannya itu seneng saya itu sama dengan seneng jenengan. Seneng jenengan itu sama dengan seneng saya. Itu namanya min nafsi wahidah. Dan semoga seneng kita itu sama dengan senengnya Rasulullah. Rasulullah ketika menerima sholat itu senengnya seperti apa coba? Hanya dengan hayya ala sholat. Sholat mana? Itu gak seneng jenengnya, senep itu namanya. Berarti jiwa kita itu masih jauh seperti jiwanya Rasul atau jiwanya para wali. Ya, Mas Arek analog kayak gini nggak paham. Ya, jenengan kesini niat nyari apa sih? Pencari ilmu, mambaul anwar, wal hidayah, wal ilmi, wal rizki, wasyifa. Saya selalu berdoa, ya Allah jadikan Pondok Al-Khusu ini sumber cahaya, sumber hidayah, sumber ilmu, sumber rizki, dan sumber obat. Hafal Bu Anis. Mambaul anwar, wal hidayah, wal ilmi, wal rizki, wasyifa. Ini sudah Masya Allah, ya Allah. Dan saya juga belajar tubuhku ini jadikan seperti inspirasi sumbernya cahaya, hidayah, ilmu, rizki, syifa. Ngerti? Jadi orang gelisah melihat kita itu langsung bahagia. Orang yang buntu ekonomi melihat kita itu langsung rizkinya kebuka. Siap? Jangan kebalik. Orang bahagia lihat sampean sedih. Karena lihat genderuwo tadi itu. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.